Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan, ajaiblah anugerah Tuhan Yesus, lebih dalam dari laut besar, yang teramat tinggi, yang teramat indahnya, yang sempurna bagiku, yang menutupi setiap celah. Jauh bersama dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujimu. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni semua. Shalom saudaraku, komunitas pemuridan. Kita berjumpa lagi untuk lanjut belajar pemuridan level 2, pelajaran keempat, bagian yang kelima sekarang ini. Jangan lupa, saudara harus selalu siapkan Alkitab dalam posisi mode Alkitab, dan juga ballpoint, demikian juga buku pemuridan, supaya saudara bisa merevisi kalau ada hal yang perlu saudara revisi dalam isian yang saudara sudah isi, ya. Jadi siapkan ballpoint. Nah, mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Tuhan firman yang hidup, kami adalah manusia ciptaan baru-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami membutuhkan firman yang hidup untuk makanan rohani kami. Terangi hati kami. Kami siap mendengar dan melakukan dalam nama Yesus. Amin. Baik saudaraku, jangan lupa kita harus hafalkan ayat hafalan kita setiap kali kita bertemu. Iya, Mazmur 119 ayat yang ke-9 dan 11. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuan, mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Siapa saja yang menyimpan firman di dalam hatinya dan melakukan, akan terhindar dari dosa. Itu adalah rem rohani. Nah, buka buku saudara halaman 46. Kita masuk ke dalam tema Raja yang Baru. Ingat, kemarin kita belajar tentang kerajaan yang baru. Jadi ketika saudara dan saya sudah menerima Kristus, di dalam Kristus kita masuk ke dalam kerajaan yang baru. Kerajaan Allah, kerajaannya Kristus. Dengan Raja yang baru. Nah, Yesus adalah Tuhan. Sesudah Yesus mati bagi dosa-dosa kita, Ia dikuburkan dan bangkit kembali. Sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat yang ke-3 dan 4. Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saya ulangi. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Rasul Petrus memberitakan hal ini kepada
kepada banyak orang di Yerusalem. Ia menyatakan kepada mereka agar supaya mereka yakin betul bahwa bahwa Allah telah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus atau Juru Selamat. Mari kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 38. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 38, demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi, bagaimanakah reaksi orang banyak pada saat itu ketika Petrus menyatakan bahwa Yesus, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus? Ayat 37 menyatakan, hati mereka sangat terharu. Lalu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat?" Lalu apakah yang dikatakan Petrus untuk mereka perbuat? Ayat 38. Mereka harus bertobat dan memberi diri untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, untuk menerima karunia Roh Kudus. Nah, pada masa itu kata Tuhan berarti pribadi yang berkuasa mutlak. Mereka pun bertobat ketika mereka menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa mutlak. Sebab inilah satu-satunya tindakan yang tepat ketika seseorang percaya Yesus adalah Tuhan. Yaitu mereka bertobat. Untuk tidak mentaati Dia sebagai Tuhan merupakan hal yang mustahil. Dan Yesus memang sekarang adalah Tuhan saudara dan saya. Raja saudara dan saya. Pemilik kewenangan mutlak atas diri kita. Atas diri saudara. Saudara dan saya, ciptaan barunya adalah hambanya. Seorang budak pada abad pertama tidak memiliki sesuatu apapun di dunia ini. Kebebasannya, kemerdekaannya, kehendaknya, bahkan namanya pun lenyap sama sekali. Ia telah dibeli di pasar budak seperti seekor binatang. Ia telah dibawa pulang ke rumah oleh majikannya menjadi harta miliknya sendiri untuk melakukan apa saja yang dikehendaki oleh tuannya. Ia adalah budak. Pemiliknya adalah Tuhannya atau tuannya. Saudara, kita juga telah dibeli oleh Allah sebagai budak. Dibeli dari pasar dosa. Apakah yang menjadi harga tebusan atau pembayaran kita? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 menjelaskan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Siapa nenek moyang kita? Adam dan Hawa. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Jadi apakah yang menjadi harga tebusan atau pembayaran kita? Darah Kristus yang mahal, bukan darah abal-abal. Diilustrasikan kemahalannya, itu sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ketika Israel di masa perjanjian lama harus memberikan persembahan, harus pilih anak domba yang tambun, yang tak bercacat celah. Dan itu sebenarnya melambangkan Kristus, anak domba Allah yang sejati, yang akan menyerahkan darah dan nyawanya. Jadi kita dibeli dengan darah Kristus yang mahal. Saudara dan saya pastilah merupakan pribadi yang sangat berharga bagi Dia. Ia pasti sangat mengasihi saudara, sehingga Ia membebaskan saudara, membebaskan saya dari penjajahan dosa, dan membawa saudara dan saya masuk ke dalam kerajaannya sendiri. Jangan pernah kita lupa, apapun keadaan yang kita alami, ingat bahwa Ia adalah Raja kita, dan Ia mengharapkan agar kita taat secara mutlak kepada Dia dalam segala sesuatu. Alkitab menyebutkan ketidaktaatan itu sebagai apa? Yakobus 4 ayat yang ke-17 memberikan pernyataan kepada kita. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi Alkitab menyebutkan ketidaktaatan itu sebagai dosa. Kalau kita tahu sesuatu itu baik, tapi tidak melakukan, itu dosa. Saudara dan saya pasti tahu bahwa sebagai orang Kristen kita harus tekun membaca Alkitab. Namun kalau kita tidak melakukan, dosa. Saudara dan saya juga tahu bahwa sebagai orang Kristen, orang ciptaan baru, kita harus berdoa dengan tekun. Dan kalau kita tidak melakukan, kita berdosa. Jadi ketidaktaatan dikategorikan sebagai dosa oleh Alkitab. Dengan apakah Yesus membandingkan kehidupan seseorang yang telah mendengar dan mentaati firman-Nya? Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dengarkan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi dengan apa Yesus membandingkan kehidupan seseorang yang telah mendengar dan mentaati firman-Nya? Orang itu diumpamakan sebagai orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Nah, kiranya saudara dan saya sebagai ciptaan baru Allah, sebagai murid Kristus yang sedang belajar, menjadi ciptaan baru yang bijaksana, yang tidak bodoh. Ketika kita mengaku Yesus Tuhan, artinya Dia pribadi yang berkuasa mutlak atas hidup kita. Kita harus melakukan kehendak-Nya karena mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa sebelum berpisah. Tuhan, meteraikanlah ini firman di dalam hati kami. Sebagai manusia ciptaan baru-Mu, kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa dan kekuatan kami. Kami siap melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.